Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan video cara pengisian kuesioner pemutakhiran atau update pada kegiatan long form SP 2020. Yang pertama kali pastinya teman-teman secara teknis harus izin dulu ke kelurahan maupun ke RT RW setempat. Nah, teman-teman pasti dibekali dengan peta WB, peta blok sensus. Nah, peta WB ini sebelum teman-teman mendata ke rumah-rumah, pastikan dulu teman-teman sudah mengelilingi batas hijau ini. Artinya wilayah kerja teman-teman adalah di dalam batas wilayah hijau ini. Lalu berikutnya adalah teman-teman mencari titik yang nomornya paling kecil. Artinya nomor bangunan tempat tinggal yang paling kecil itu akan disesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, kita mengacu kepada peta, ya. Kalau di nomor 1 ini ternyata bukan G-share, maka kita balik-balik kuesionernya, ya. Sampai ketemu di sini namanya siapa ya nomor 1, ya. Misal nomor 1 itu ternyata Amer. Nah, Amer Martin di sini ya. Nah, ini tinggal diganti dari nomor 6 menjadi nomor 1. Lalu keberadaan keluarga Amer apakah ada? Tadi kan kata ada ya. Berarti di sini kode 1. Lalu jumlah pengelolaan makanannya berapa? Ya, artinya 1 dapur. Artinya bukan dapurnya secara fisik 1, tetapi pengelolaan makan minumnya itu 1 atau 2 ya. Seperti itu atau gabung. Ya, kalau gabung menjadi 1 itu dianggapnya 1 ya. Jadi cuma ada 1 pengelolaan makanan. Lalu berikutnya kita ke kolom 8 yaitu nomor urut rumah tangga, kita beri tanda 1 ya, karena kan pertama kali mendapatkan di blok itu dari nomor terkecil bangunannya nomor 1 ternyata ada rumah tangganya. Nah, rumah tangganya itu di sini nomor 1. Walaupun di sini nomor urut, tetapi ya ini nanti tidak bisa, kemungkinan besar tidak urut ya. Tapi tidak ada angka yang terlompat. Misalkan jumlah rumah tangganya ada 60, pastikan dari 1, 2 dan seterusnya sampai 60 tidak ada yang terlewat. Lalu setelah nomor urut rumah tangga, kita mengisi identifikasi kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Di sini ada untuk nomor 1 ada kepala keluarga saja, nomor 2 kepala rumah tangga saja, dan nomor 3 itu kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Cara pengisiannya seperti apa? Misalkan kalau untuk nomor 1 dan 3 itu mengacunya kepada kolom 3. Artinya Amer di sini itu kepala keluarga atau sekaligus juga kepala rumah tangga. Kalau misalkan Amer ini ternyata memang bapak-bapak ya, punya anak namanya Martin. Artinya di kartu keluarga dia urutan nomor pertama nih Amer, maka sudah dipastikan dia adalah kepala keluarga. Lalu si Amer ini menanggung nggak biaya hidup ya, pengelolaan makanan untuk satu keluarga di sini? Kalau menanggung berarti dia kodenya kode 3 ya. Kalau dia cuma kepala keluarga, dia misalkan orang tua dan sebagainya, itu dia 1 karena nanti ada anaknya ya. Nanti kalau dia kode 1 dan kode 2, maka minta nama kepala keluarga. Ya, misalkan tadi Amer adalah bapak-bapak udah tua nih, kakek-kakek. Nah, ternyata yang menjadi penopang kehidupan atau ekonomi di dalam keluarga Amer misalkan Ahmad, anaknya yang ada di dalam ini, maka di sini kode 1 kolom 9-nya itu kepala keluarga saja si Amer, dan kolom 10-nya adalah kepala keluarganya adalah Ahmad. Lalu seterusnya 11 sampai 19 atau 18 ya, 19 itu keterangannya berdasarkan lihat di atas. Pendidikan KRT berarti bukan pendidikan Amer tapi pendidikan Ahmad yang tadi ya. Apakah SMP, SMA dan seterusnya. Lalu jumlah ART yang tinggal di sana bukan yang ada di KK tapi tinggal di sana, yang makan bareng-bareng si Ahmad maupun si Amer ini ada berapa, laki-laki dan perempuan dipisahkan.
Lalu berikutnya kolom 18 itu adalah kematian ya pada sejak 1 Januari 2017 hingga sekarang. Kalau tidak ada dituliskan 0, kalau ada ditulis berapa kalinya. Lalu kolom 19-nya itu kontak personnya, yaitu kita minta namanya, nomor teleponnya, dan emailnya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita contoh. Kalau sudah terisi sampai kolom 19, maka kita balik lagi ke peta. Dari nomor 1 ini kita jalan sebagai PCL ke nomor titik yang ada di sini, misalkan 2 yang terdekat. Lalu nomor 2 siapa lagi nih? Ulangi lagi seperti langkah tadi. Nah, kalau ternyata nomor 2 itu Yilda. Pas nih nomor 2, berarti kita tidak usah coret. Nah, untuk alamat itu bisa dilengkapi atau diganti. Tapi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 itu tidak boleh dicoret. Apalagi kolom 2 tidak boleh dicoret karena ini database dari BPS ya. Lalu lanjut, Hilda itu isinya apa? Oh, ditemukan ada. Terus jumlah pengeluarannya 1, misalkan nomor urut rumah tangganya berapa? Sudah 2 ya. Dan seterusnya mengisi ya. Nah, ini hati-hati kalau nanti di sini harus dibaca jika kolom 7 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya, artinya pengeluaran makannya ada, maka ini terjawab. Kalau dia 0 artinya tidak memiliki atau tidak memiliki jumlah pengeluaran makan minum, maka ini tidak terisi karena dia akan menginduk kepada rumah tangga lainnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita isi sampai selesai di sini, kita lanjut ke rumah tangga berikutnya. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Nah, misalkan seperti ini contohnya ya. Nah, artinya di sini ya, ini sudah tertera nih nomor 5 sampai kolom 5. Nah, ini artinya Mahendra itu keberadaannya ada, pengelolaan makannya 1, nomornya sudah nomor 13, mungkin di atasnya tadi 1 sampai 12 ya. Lalu berikutnya identifikasinya, ternyata dia sekaligus kakak dan kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Lalu pendidikannya terisi dan seterusnya. Nah, berikutnya kita ke rumah tangga berikutnya, ada Ramli, mengisinya juga seperti itu. Nah, Rusman ternyata tidak ditemukan, maka 0 kesininya ya, kolom 7 dan seterusnya tidak terisi. Nah, contoh Hamdani ini ternyata dia cuma kepala keluarga saja. Kepala keluarga saja. Ternyata kepala rumah tangganya Irwansa. Nah, mungkin ini adalah anak yang di dalam keluarga tersebut ya. Nah, maka pendidikan KRT adalah kependidikan untuk Irwansa, bukan lagi Hamdani ya. Seperti itu. Berikutnya ya. Nah, ini untuk pengisian jumlah ART ya, bukan jumlah keluarga tapi jumlah anggota rumah tangga. Terus di sini ada kematian, lalu di sini ada kontak personnya ya. Ini contohnya. Lalu pengisian rumah tangga baru. Ingat, kalau ada rumah tangga baru itu masuknya ke blok 5A. Kalau ya keluarga baru masuknya blok 5B. Contoh, nih contohnya ya. Di sini ada rumah keluarga Ubay. Kita datang ke Ubay ya dengan nomor bangunannya 26, ternyata keberadaan rumah tangganya ada, pengelolaan makannya ada 3. Nah, 3 itu berarti kan banyak rumah tangga ya. Nah, nomor rumah tangganya kita kasih 60. Nah, ternyata si Ubay ini adalah kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Maka ini tidak usah terisi karena kolomnya cuma diminta kalau 1 dan 2. Ini terisi seterusnya seperti yang tadi. Lalu ini di bawah di blok 5A ya, 5A yang paling bawah itu kan diberikan kosong. Kita tulis lagi nih, kita salin dari 1 ya sampai ke 5 karena di satu rumah ya. Kolom 1 sampai kolom 5 kita salin. Lalu di sini khusus penambahan rumah tangga baru tapi keluarganya sudah ada, maka kita kasih strip
untuk kolom 6-nya, keberadaan keluarganya ya. Karena bukan ditemukan, bukan juga tidak ditemukan, maka strip ya. Jumlah pengeluaran makanya 1. Terus nomor urut rumah tangganya di sini 60, berarti di sini 61 mengikuti karena nomor urut bangunannya adalah 1. Lalu di sini 2 ya. 2 ini khusus untuk 2 adalah kepala rumah tangga saja. Nah, dia mengacunya ke kolom 10. Berbeda dengan tadi kode 1 dan kode 3 yang mengacunya kepada kolom 3. Khusus penambahan rumah tangga baru, maka di sini sudah pasti kodenya 2. Lalu minta nama kepala keluarganya siapa? Wandi. Artinya di dalam rumah keluarga si Ubay atau nomor bangunan tempat tinggal 26, satu rumah ini ada Ubay ya, satu keluarga, satu kakak, satu keluarga. Lalu ternyata ada 3 ya, 3 rumah tangga, yaitu pertama Ubay, kedua Wandi, ketiga Arsi ya. Nah, untuk 1 sampai 5 itu semuanya sama ya. Terus juga 6 strip ini pengelolaan makanannya sendiri ya. Nomor urut rumah tangganya meneruskan dari yang sudah ada. Lalu ingat lagi kode 2 itu adalah mengacu kepada kolom 10 ya. Nah, lalu diisi sampai selesai seperti tadi ya. Lalu berikutnya, kalau untuk blok 5B adalah keterangan keluarga baru tambahan ya. Dalam satu blok itu kemungkinan besar nanti kita menemukan rumah tangga baru dan keluarga baru. Artinya keluarga baru tidak tertera di data preventif kita ya. Jadi bangunannya juga baru ya. Lalu keluarganya baru, tidak ada. Kalau ini kan mengacu kepada Ubay yang tadi contohnya ya, baru dapat rumah tangga baru. Kalau yang di sini benar-benar baru ya, keluarga baru, artinya dia mempunyai kakak baru, maka nanti tulis satu RT RW-nya ya, atau satuan lingkungan setempat, lalu nomor urutnya ya mengikuti lanjutan dari yang paling besar, lalu identitas kepala keluarganya, nik dari kepala keluarganya, namanya ya, terus alamatnya, lalu nomor urut bangunan tempat tinggalnya mengikuti dari yang ada di peta ya. Belum, ini bukan meneruskan tapi yang ada di peta, bisa dikasih huruf abjad kalau memang tidak ada titik sebelumnya. Lalu keberadaannya ini sudah pasti 2, yaitu baru. Jumlah pengelolaan makanannya gimana? Ini bisa 1, bisa 2, bisa 0, tergantung nanti. Kalau 0 dia mengacu kepada rumah tangga yang ada di atasnya atau induknya. Lalu nomor rumah tangganya ya mengikuti yang atasnya kalau dia pengelolaan makan minumnya 0 ya. Identifikasinya kalau dia 0 berarti kan kepala keluarga saja ya. Nah, tapi kalau dia ada pengelolaan makanannya, nomor urutnya juga berbeda dengan yang lain, baris yang lain. Nah, identifikasinya bisa dia kode 3, yaitu kakak, kepala keluarga, dan kepala rumah tangga. Lalu diisikan sampai ke belakang seperti ini. Ingat, saya ingatkan lagi, ini dibaca jika kolom 7, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka ini terisi kolom 11 sampai 19. Saat kolom 7 pengelolaan makanan tidak ada atau 0, maka ini tidak perlu diisi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kita kan ada penjumlahan nih di bawah ini sebenarnya ya. Nah, ini di bawah ini sebenarnya ada penjumlahan, setiap barisnya, setiap halamannya ini dijumlahkan ya. Jumlahkan ya. Nanti hasilnya ini akan direkap seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, jumlah keluarga sebelum pemutahiran ini udah ada nih isinya dari sananya. Ini tinggal menyalin, ini tinggal menyalin. Lalu ini juga sama, tinggal menyalin ya. Ini juga menyalin. Ini rekap itu adalah dikerjakan terakhir karena itu salinan dari
kalau yang di dalamnya sudah selesai. Lalu jangan lupa ya, PPL dan Kortim tanda tangan ya, beri nama, tanggal pemutakhirannya atau update, dan tanda tangan ya, Kortim maupun PPL. Jika ada catatan, maka dicatat. Contoh catatan itu adalah jika terlalu jauh antara keluarga sebelum pemutakhiran dan hasil pemutakhiran, maka kita bisa tulis di catatan, oh banyak penggusuran tol atau apa dan sebagainya ya. Itu sangat-sangat penting. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.